gitu. Karena menurut saya Habib yang bodoh tapi pengikutnya banyak dan sering pamer kebodohan itu kan Bahar bin Smith. Iya, Bahar bin Smith itu kan suka pamer kebodohan di publik gitu. Tapi walaupun begitu pengikutnya banyak karena apa? Membawa bendera nasabnya Rasulullah kan begitu. Mungkin bisa diperjelas lagi Mbak Islam, kebodohan seperti apa maksudnya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal ibada bil karamat wa a'adda lahum al-ilma liyaraw biha wa yazidahum tilkal karamat fa yashkuruna lahu wa yakununa mimman la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibul mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin dhabil karamat wal hasanat. Amma ba'd. Falhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya beserta Mbah Idwam masih bisa berada di depan kamera untuk mendukung dan melestarikan apa yang telah digali, apa yang telah ditanam oleh kiai-kiai besar kita dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga marwah, nasab, syariat, dan keilmuan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan dan masuknya tanggal 1 Syawal. Orang NU itu menggunakan dua metode dan dua piranti tentunya, dan satu fasilitator. Fasilitatornya di sini adalah pemerintah, Kementerian Agama, kemudian menggunakan ru'yah dengan alat yang modern, kemudian menggunakan hisab, kemudian berkumpul bersama yang di situ difasilitasi oleh pemerintah, berkumpul sidang isbat penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Baru setelah itu bulan Syawal diumumkan, bulan Ramadan diumumkan. Akan tetapi pada akhir-akhir ini, di akhir-akhir ini, untuk menentukan keabsahan nasab yang dinisbatkan kepada nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari kaum Nahdiyin, orang-orang NU, bahkan dari PBNU NU sendiri, untuk menentukannya tidak perlu banyak cincong, tidak perlu banyak macam-macam, sudah husnuzon saja, sudah ikuti ulama-ulama yang dulu saja, sudahlah akui saja. Ini merupakan sesuatu yang ta'arud, yang bertentangan dengan kebiasaan orang-orang NU dalam menentukan sebuah hukum. Sebuah hukum awal bulan Ramadan, sebuah hukum akhir bulan Ramadan, di mana di situ nanti berimbas pada diharamkannya untuk berpuasa dan diwajibkannya untuk berpuasa. Itu menggunakan perangkat yang sangat banyak dan memakan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi dalam menentukan sang pembawa hukum, nasab yang ada kaitannya, yang ada nisbatnya, yang ada, yang jelas keterkaitan dengan sang pembawa hukum, sang pembawa syariat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang-orang NU ini sebagian menolak ribet, menolak riset, menolak teknologi DNA, bahkan menuduh orang-orang yang hati-hati dalam mengiyakan bahwa orang-orang ini yang habaib sebagai cucu Nabi dituduh sebagai orang-orang yang Wahabi,
yang sepaham dengan Wahabi, bahkan Khawarij, di mana orang-orang ini dari dulu adalah golongan yang selalu berseberangan dengan NU baik secara harokah dakwah maupun akidah. Ini sebuah keanehan, sebuah korinah juga isyarat bahwa apa yang telah dilakukan, apa yang telah ditampakkan oleh pembesar NU khususnya adalah sesuatu yang tidak benar dan wajib kita untuk mengomentarinya dengan segala kemampuan kita. Cocok Mbak Idham? Sehingga dengan berjalannya waktu, banyaknya komentator-komentator di media sosial, di YouTube maupun Facebook, dengan beragam bentuk konten kreator dalam menyampaikan pendapatnya dengan berbagai motivasi yang melatar belakangi konten kreator itu. Ada yang mendukung tesisnya Kiai Imad, kemudian berjuang bersama kami, ya Mbak Idham. Ada juga yang tetap bersikukuh, kokoh, ngotot, dan mengikuti habaib sebagai muhibbin, bahkan sebagai benteng dari habaib, walaupun motif dan alasannya berbeda-beda. Yang jelas sampai sekarang, sampai saat ini begitu ramai dan semakin asik kelihatannya Mbak Idham untuk kita sering ketemu seperti ini, ngopi bareng, meluangkan waktu, mencoba untuk berbicara yang kaitannya dengan nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saya tetap menggarisbawahi dua belah pihak ini, kecuali habaib ya Mbak, kecuali habaib, dua belah pihak yang ribut ini, kubunya Kiai Imad, PWILS, maupun orang-orang NU yang membela habaib sebagai kuliah, tetap satu alasan, yakni mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun nanti yang menjadi embel-embel dari motivasi mereka mengomentari yang lainnya, tapi yang jelas saya husnuzonnya di situ. Tapi untuk husnuzon habaib sebagai kuliah Kanjeng Nabi tidak bisa Mbak Idham. Ada teknologi, ada yang mampu mengumpulkan semua orang, ada yang ada pemerintah, ada BPN dan seterusnya. Tapi kalau hanya husnuzon, saya kira sangat-sangat susah. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin menanyakan ini kepada narasumber saya, ya narasumber abadi, narasumber yang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak begitu takut, lebih takut terhadap istrinya kalau saya sih enggak. Sehingga dia kalau terhadap orang lain berani mengomentari, pedes, siap. Bahkan sekelas Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar juga dikomentari dengan begitu tegasnya oleh Mbah Idhamul Ula Al-Juruti ini. Nah, kenapa kok Mbah Idham ini bisa setegas itu? Bisa selincah itu dalam menyampaikan argumen-argumen yang untuk melawan siapapun yang tidak sependapat dengan Mbah Idham. Ini yang pertama Mbak Idham. Kenapa kira-kira Mbak Idham pertanyaannya? Nanti jawaban panjenengan nanti tak koreksi, silakan. Ini sebelum membahas yang kesana-sana ini dulu Mbak Idham. Kenapa kok sampean bisa sehebat itu, sekenceng itu, selincah itu, dan secerdas itu untuk mengomentari kiai-kiai besar? Tidak takut, otomatis tidak, kemarin kan sudah menyampaikan. Nah, kira-kira ada apa di balik itu? Apakah panjenengan sudah mimpi bertemu Kanjeng Nabi dan dikatakan sebagai cucunya, atau bertemu dengan Syekhul Qadir Jailani diangkat sebagai muridnya, atau bahkan bertemu dengan Faqih Muqaddam diangkat sebagai murid kesayangannya, atau bagaimana? Monggo Mbak Idham. Yang jelas saya itu sudah curiga kepada habaib itu sudah lama, sekitar tahun 2016, tahun 2017, semenjak ada kasusnya Ahok itu saya itu mulai janggal dengan perilaku habaib begitu. Dan sekarang memang waktunya menurut saya itu untuk berbicara luas, ya begitu saja sebenarnya. Kalau motifnya, kalau kaitannya dengan Rais Am PBNU, ya itu support jenengan juga. Ya karena Rais Am kan mendukung habaib, jadi ya siapapun yang mendukung habaib saya tabrak.
gitu ya. Simpelnya begitu. Simpelnya begitu. Tapi kalau saya boleh, ya memang harus boleh ya. Saya tadi bilang mau mengerti jawaban Anda. Anda bisa seberani itu terhadap siapapun yang tidak sependapat dengan jenengan, berani dalam arti berargumentasi begitu Mbak Ibang. Apa itu karena satu hal? Apa kira-kira Mbak Ibang? Karena sampean ketakutannya sudah diambil oleh istrinya. Saya terhadap siapapun tidak takut. Kurang ajar. Oke Mbak Ibang. Ini masalah ketakutan ini yang menarik Mbak Ibang. Kita lanjutkan. Ini ada berita menarik dan sudah banyak yang komentar dan sudah banyak videonya yang beredar Mbak Ibang. Masalah ketakutan. Ada tokoh yang mendukung tesisnya Gamer dan ada tokoh yang berseteru yang kita bahas selama ini Habib Bahar dengan Teguh Muda. Oh ini ribut Mbak Ibang. Sehebat itu nah. Keributan ini ada berbagai komentator juga ada yang mengomentari, wah ini ayo teruskan sampai terjadi adu fisik seperti itu Mbak Ibang. Tapi ada yang mengomentari seperti Gus Fuad ini, Gus Fuad cerdas. Tapi wallahu a'lam yang jelas yang tahu sendiri, yang tahu seperti apa hakikat kejadian tersebut kan ya Teguh Muda sama Gus Bahar kan ya, saya boleh dengan Habib Bahar sendiri. Menurut Gus Fuad lah ini permainan anak-anak kecil, anak-anak TK, nggak usah didengar itu dua-duanya sama, teman lama itu kan. Menurut Gus Fuad seperti itu. Nah, yang jelas kan ada pelajaran lah bagi saya, tentunya bagi panjenengan Mbak Ibang dalam kejadian ini sampai adu fisik ya, adu argumen lewat telepon walaupun tak jadi bentur, tak jadi ketemu kan karena dua-duanya dihadang oleh aparat kan, baik Habib Bahar maupun Teguh Muda Polri-nya kan ada aparat yang menahannya sehingga tidak terjadi pertemuan tersebut. Mbak Ibang punya komentar tentang kejadian bentroknya Habib Bahar dengan Teguh Muda Polri dan kebetulan itu kan di media sosial kan. Nah, bagaimana Mbak Ibang? Mau komentar sambil merokok dan apa Mbak Ibang? Kalau menurut saya, kalau memang mau duel itu jangan dipublish, japri saja lewat WA. Yuk duel di mana, di hutan apa di mana yang orang lain itu nggak tahu. Karena apa? Karena Bahar bin Smith itu kan punya pengikut, walaupun goblok begitu kan pengikutnya banyak. Teguh Muda Polri juga pengikutnya banyak. Kalau mau duel kok sebelum duel sudah dipublish, ya begitu. Akhirnya memunculkan komentar-komentar yang berbagai macam. Kalau menurut saya kalau mau duel ya japri saja, duel di mana begitu. Yang sepi tempatnya begitu, di hutan apa di alas Nusa Kambangan sana begitu. Menurut saya begitu. Jangan dipublish ya. Iya, jangan dipublish. Jangan dikontenkan. Iya, jangan dikontenkan. Karena ini kan polemik nasab ini itu kan sudah merambah ke semua kalangan. Jadi kan nanti pro kontranya itu malah semakin panas begitu. Dan bisa memicu ketidakkondusifan negara menurut saya begitu. Kalau terjadi bentrok beneran begitu. Jadi menurut saya kalau mau duel ya japri saja di mana, nggak usah kabar-kabar begitu. Nah, sudah kabar-kabar duel enggak lucu jadinya. Kabarnya nanti kalau giginya sudah pada rontok begitu Mbak. Pada Teguh Muda Polri juga saya ketawa-ketawa kan tadi saya seperti itu ya. Sini mau tak rontokin gigimu ya kan seperti itu ya Allah. Nanti kabarnya kalau sudah terjadi kan seperti itu baru dikabarkan. Lanjutkan Mbak Ibang. Iya, karena kan ini kan polemik nasab, ini kan polemik yang sebenarnya ilmiah kan. Kita itu beradu argumen, bukan beradu fisik, tapi beradu argumentasi. Mana yang lebih valid, mana yang lebih sahih terkait dengan nasabnya Habaib begitu. Kalau melihat sisi personality, saya itu memang tidak cocok dengan Bahar bin Smith ketika menjadi perwakilan untuk Habaib, apalagi menjadi perwakilan Robitoh Alawiyah gitu. Karena menurut saya Habib yang bodoh tapi pengikutnya banyak dan sering pamer kebodohan itu kan Bahar bin Smith. Iya, Bahar bin Smith itu kan suka pamer kebodohan di publik gitu. Tapi walaupun begitu pengikutnya banyak karena apa? Membawa bendera nasabnya Rasulullah kan begitu.
Mungkin bisa diperjelas lagi Mbak Islam, kebodohan seperti apa maksudnya? Hah? Ya lihat saja itu konten-kontennya Bahar Bin Smith kan isinya itu lucu-lucu lah, membaca kitab dari kiri ke kanan Oh, dan lain sambil sebagainya. nyium kakinya. Iya, pamer kebodohan. Nggak usah saya sebutkan satu-satu lah, soalnya banyak banget keblokonannya. Tapi kalau menurut saya Habib Bahar bin Smith itu justru sering menampakkan karomahnya begitu enggak? Kalau panjenengan ya bisa komunikasi dengan manusia, ya kan? Malah kan tidak bisa, ya kan? Dan Habib Bahar bisa komunikasi dengan hewan, bisa ini. Hebatnya Habib Bahar seperti itu saya kira Mbak Iqbal. Sampai kan tidak bisa kan komunikasi sama hewan kan? Ya, walaupun saya nggak bisa kan nggak pengen bisa, nggak penting juga. Enggak, gini maksud saya. Nah, Ya walaupun seperti sampai katakan sering menampakkan kebodohannya di publik, tapi sering menampakkan karomahnya di publik juga. Hai anjing, hai babi. Nah, ulama-ulama kan nggak ada ini gitu kan. Nah, itu kalau mau dibahas, pidato bisa bukan hanya kepada manusia tapi kepada hewan juga sih. anjing Iya. itu begitu maksudnya. Ya kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ya Ya, ayyuhannas. ya, Ya kan? Al-Quran itu berbicara wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Kan kalau ini kan bukan hanya wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang kafir tidak, wahai anjing, wahai babi. Babi mana bisa disuruh untuk beriman? Tidak bisa. Tapi itu merupakan karomahnya Habib Bahar seperti itu baiklah. Dan sumbangsinya Habib Bahar terhadap polemik ini juga besar. Seandainya Habib Bahar seperti itu mungkin juga ini nggak diangkat nih isu nasab ini baiklah. enggak, tapi saya sudut pandangnya lain. Ya bagaimana monggo? Munculnya Bahar Bin Smith itu malah merugikan para habaib itu sendiri. Karena apa? Karena orang bodoh kok dikasih panggungnya, jadinya nasibnya habaib itu kan salah satu faktor terbesar kan karena Bahar Bin Smith itu muncul ke permukaan gitu. Nah ini saya mau nambahi lagi, perbedaan kultur NU ini menjadi bukti kalau NU itu memang keramat ya. Kalau meminjam istilah atau bahasa dari panjenengan kan sering membahasakan keramat-keramat. Oke lah. Ya, okay. Kultur NU Nahdien itu orang-orangnya keramat loh. Ya. Karena apa? Karena bisa menfilter bidang-bidang keilmuan keislaman. Kalau di kultur NU itu Kiai Gus itu pasti terfilter dengan kultur NU itu sendiri. Oh ini Kiai ahli Nahwu Syaraf, oh ini Kiai ahli Suwuk, oh ini Kiai ahli Basul Masail, oh ini Kiai ahli Tasawuf, ini Kiai ahli Tauhid. Kultur NU itu mampu memfilterisasi para Kiai, para Gus. Sehingga kultur NU itu menurut saya kesalahan dalam mencari penganut itu sedikit. Berbeda dengan kulturnya Pak Ali. Karena apa? Kalau habaib Pak Ali itu kan mau yang goblok, mau yang enggak, mau muda, mau tua itu maju semua. Akhirnya ya Bahar Bin Smith itu muncul ke permukaan. Akhirnya yang rugi itu habaib sendiri. Kalau di kultur FPI atau kultur habaib itu kan nggak ada filter di situ. Oh iya. Nggak ada filterisasi ini. Secara personality sudah siap apa belum ketika muncul ke permukaan, ketika mengayomi umat, berbicara untuk umat itu sudah memenuhi kapasitasnya apa belum, itu kan di kultur habaib nggak ada. Beda dengan NU. Ini begini Mbak Idwan, mohon maaf ya saya potong. Masalah Habib Bahar sendiri saya kira justru yaitu merugikan habaib dan menguntungkan kita. Sehingga ini terbuka, pintu ini terbuka. Padahal terbukanya pintu ini untuk menyentuh kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh penumpang alwi tersebut, seperti sering sampean katakan. Satu itu. Kedua, kenapa di NU ada filter, sementara di golongan habaib dalam dakwahnya tidak ada filter. Karena apa? Ya memang keilmuan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW kemudian dibawa lewat para ulama itu ya di NU, di Pak Alwi. Karena apa? Kita saat itu tahu ada istilah qabalun nas qabla tamami sumun qatil. Itu ada, santri tahu
Sehebat apapun manusia, ya ketika muda, apabila keilmuannya belum mapan, bahkan umurnya belum mapan, kesiapannya belum mapan, itu belum boleh untuk tampil di muka publik. Mohon maaf ini, tidak boleh tampil di muka publik karena begitu manusia tampil eh, di depan publik ya, kemudian dia punya kelebihan, bukannya nanti membawa manfaat, ya itu namanya kan iqbalun. Seorang akan memperhatikan dia akan mendapatkan perhatian dari publik, dia akan menjadi public figure sementara dia belum mapan secara umur. Itu bukannya menjadi masalah, tapi menjadi sumun qatilun, menjadi racun yang mematikan. Dan ini tahu betul orang-orang NU. Iya. Walaupun ngajinya masih alfiyah itu sudah tahu. Wala ya justru tidak pindah kiroh malam ketika indah zaidina miroh kan Iya, begitu. wahal fatan fikum famakhillulana warajulun minul kiram yang indana, itu tahu waruh batun fil khairi khairul wa amal kiri yazin wal yuqas malam yuqal wal yuqas malam yuqal ini. Kita itu tahu betul, walaupun alfiyah di apa karang berapa ratus tahun yang lalu, Mbak Imam alfiyah Imam Ibnu Malik itu tahun berapa itu? Ya, abad ke-7. Abad ke-7 sampai sekarang sudah berapa itu? 7 sama 5, 800 tahun yang lalu. Masih dipelajari. Dan yang mempelajari itu juga memiliki karomah dari karomah yang dibawa oleh Syekh Ibnu Malik. Iya kan? Ada filterisasi yang tidak ada di Pak Alwi itu. Ya kaidah-kaidah seperti itu ada, sehingga santri-santri itu ketika membaca kitab tidak hanya mengandalkan nahwu sorotnya saja, tidak hanya mengandalkan tasrifnya saja, tapi ada satu hal yang tidak tampak, apa itu? Siyakul kalam. Ya kan, sehingga dengan siyakul kalam ini santri mampu meraba, oh ini ada satu huruf yang terbuang, ini ada kalimat yang terbuang, ini ada jumlah yang terbuang. Ini ta'aluknya kemana? Sepertinya Bismillahirrahmanirrahim, itu ada muta'alaq yang terletak di ujung kalimat, di ujung Bismillahirrahmanirrahim berbentuk kalimat fi'il. Ini fi'il mudhari'. Nah itu hal-hal semacam ini ya saya kira di NU baik. Mohon maaf kalau di Pak Alwi saya kira nggak tahu itu. Yang membiarkan yang masih muda-muda tampil di muka umum, dia mendapatkan perhatian, maka menjadi sumun qatilun. Itu betul. Yang mengatakan kaidah ini, ya, makalah ini dari ulama, bukan sembarang ulama. Walaupun saya nggak tahu siapa yang mengatakan, saya pertama ini betul adanya. Iqbalun nas qabla tamami sumun qatilun. Kita akan terbius, akan maghrur, akan tertipu dengan apa? Dengan pujian, dengan banyaknya pengikut. Bahkan pengikut ini bahayanya terhadap diri manusia itu lebih besar dibandingkan dengan duit, dengan duniawi. Justru dunia yang paling bahaya, dunia yang sering dicemooh oleh orang-orang sufi, Mbak Idam ya. Dunia kan seperti itulah posisinya di dalam syariat. Ya kan, ya hiya dunia aqallu minal qalili wa hisbuha adzallu minal dzalili di dalam taklim muta'alim. Sayyidina Ali dunya qad talaqtu kisalasan. Umruki qasir wa makanuki dzalil. Karena dunia itu selalu direndahkan, memang harus dianggap rendah. Bahwa dunia ini hanya fasilitas, bukan prioritas, kan seperti itu. Tetapi dari dunia-dunia ini yang begitu banyak dan begitu ragam bentuknya, yang paling bahaya bukan uang, bukan jabatan, tapi pengikut, Mbak Idam. Sehingga yang terjadi seperti itu, yang muncul di golongan Balawi, termasuk Habib bin Smith. Dia dipandang oleh manusia sementara dia belum mapan posisinya. Oke, Mbak Idam, begitu Mbak Idam. Lanjutkan Mbak Idam, tadi sampai mana? Monggo. Ya itu tadi intinya, kalau di NU kan punya filterisasi secara alamiah, tanpa adanya rencana, itu secara kultur NU sudah bisa memfilter begitu, memfilter keilmuan bidang-bidang keilmuan keislaman begitu. Kalau saya melihat di FPI, di Pak Alwi itu kan nggak ada. Buktinya apa? Nggak ada, karena semuanya maju semua begitu, baik yang muda, baik yang tua, dan yang fatal lagi, semua habaib itu kan di bawah naungan Rabithah Alawiyah. Saya itu tidak pernah dengar ketika ada habib itu ceramahnya ngawur, itu ditegur langsung secara resmi, itu kan tidak ada. Nah makanya saya itu menjadi curiga, pemalsuan makam dan doktrin-doktrin yang dilakukan oleh habaib itu memang sudah direncanakan.
Jadi bukan oknum lagi, ini memang sudah direncanakan. Kalau hanya sebatas oknum, pasti dari dulu Bahar bin Smith, Rizik Syihab dan lain sebagainya yang ceramahnya itu memicu konflik di Indonesia itu seharusnya ditegur dari dulu. Dan ini bukti kalau para habaib itu sebenarnya tidak cinta kepada NKRI. Karena apa? Banyak sekali habib-habib muda yang ceramah itu membelokkan sejarah bangsa ini. Gak ada yang menegur. Iya kan? Iya. Berarti semua habib memang nggak suka NKRI. Jiwa patriotismenya, jiwa nasionalismenya itu dipertanyakan. Kenapa? Nggak ada yang menegur dari dulu. FPI itu visi misinya itu ingin menerapkan syariat Islamiyah secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah, nggak ditegur, nggak dibubarkan, nggak ditahan oleh Rabithah Alawiyah, malah justru mayoritas habaib itu mendukung FPI. Nah ini apa-apaan? Maka saya setuju kalau kebatilannya para habaib ini memang sudah didesain dari awal untuk mencaplok Indonesia, tidak hanya oknum. Semuanya. Mungkin perannya itu beda-beda. Begitu. Ada yang berperan tukang doktrin, ada yang berperan nyari makam, ada yang berperan menjadi penceramah dan sebagainya. Iya, kenapa? Nggak ada teguran sama sekali. Begitu, itu menurut saya. Oke, yaitu apa namanya, sebegitu hebatnya Pak Alwi di Indonesia, dan ini saya akui hebat Pak, ya kan, menghipnotis kaum Nahdliyin, karena objeknya adalah kita kaum Nahdliyin selama berpuluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kalimatnya siapa kemarin teman kita yang kita bacakan isinya kemarin itu, Mas Saifuddin Haka itu, juga seperti itu, orang itu sakiti, dizalimi oleh habaib masih cium tangan. Kan hebatnya habaib di situ Mbak Islam. Tapi tetap NU itu punya karomah, punya keramat. Sehingga akan menfilter, dan ini juga termasuk filter dari apa yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ini karomahnya Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, ini karena ini karomah, muncullah Kiai Majuddin Usman At-Tantani, muncullah Gus Abbas, muncullah Gus Fuad Beret, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Ini semua adalah karomah, maka jangan berani-berani untuk melawan. Cocok Pak Islam? Cocok. Karena ini adalah karomah yang diberikan oleh Allah kepada Nahdlatul Ulama. Cocok saudara-saudara? Udah bisa kayak Pak Asmin yang tapi betul Mbak Islam, karomahnya NU ya di situ. Bukan kita yang menentukan karomah, bukan kan? Karomah itu mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kekasihnya. Kekasih itu tidak pernah ragu memuliakan saya seperti ini, ya Allah kan tidak. Karomah itu ya memang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya di kapanpun dia butuh dan sesuai dengan kebutuhannya. Iya kan? Dan saat ini NU itu perlu apa, orang-orang seperti Kiai Majuddin Usman. NU itu saat ini perlu orang-orang seperti Gus Abbas, seperti Gus Fuad, mungkin seperti Mbak Idwam. Ya, ini karomah Mbak Idwam. Antum min apa namanya min karamatin yu'tiha Allahu ila Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini benar. Ini kan tidak salah kita berharap seperti ini Mbak Idwam, atau beranggapan seperti ini kan tidak salah. Siapa tahu betul kita ikut sertakan dalam polemik ini dan mendukung Kiai Mat minongkone atau sebagai bentuk Allah memuliakan Nahdlatul Ulama lewat kita, walaupun dianggap curut, walaupun dianggap Wahabi dan Khawarij, tapi kalau memang ini karomah pasti Allah akan memenangkannya, ya kan? Saya ingat betul kalimatnya Kanjeng Nabi, apa dawuhnya Kanjeng Nabi, la akhrujanna wala wahdi. Betul. Sehingga jangan sekali-kali ini apa dilawan. Yang tahu bahwa ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada NU, jangan sekali-kali melawannya, karena pasti akan runtuh dan akan kalah. Dan selama ini juga masih banyak yang salah memahami makna karomah itu. Sehingga itu kemarin juga muncul begitu saja, termasuk apa tadi mukadimah yang saya bacakan seperti itu Mbak Iqbal. Alhamdulillahilladzi aqamal ibada bil karomah wa a'adda lahum al-ilma liyatauha. Memang semua manusia sebenarnya telah diberi karomah oleh Allah semuanya. Dan NU juga diberi karomah, apalagi NU yang diberikan oleh para ulama dan para wali, pasti karomahnya begitu banyak. Nah, Allah tidak akan pernah terima ketika
sesuatu yang dibikin oleh para kekasih dan ulamanya itu diopok-opok oleh siapapun, apalagi ta'ali, pasti Allah akan marah, dan kemarahannya ya terserah Allah. Cara Allah memuliakan wali, para wali yang telah mendirikan dan rumah itu ya terserah Allah bagaimana. Ya, kenapa harus Kiai Imad? Ya tanya sama Allah kenapa Kiai Imad yang muncul. Tanya sama Kanjeng Nabi kenapa harus Kiai Imad yang membela Kanjeng Nabi. Iya kan? Kenapa bukan Habib Rizik yang membela Kiai Imad? Tanya sama Gusti Allah. Kenapa yang membela nasabnya Kanjeng Nabi? Kiai Imaduddin Utsman, Gus Abbas. Kemudian siapa? Gus Fuad Barat. Kenapa yang membela itu? Mereka-mereka yang menjadi tokohnya, bukan yang lainnya. Itu terserah Allah. Dan Allah akan menggulirkan sesuatu yang hak ini di dalam hati seluruh hati manusia. Semuanya akan menerima informasi itu. Dan yang beruntung adalah yang membuka diri selebar-lebarnya agar tahu betul mana yang benar dan mana yang hak. Karena Al-Quran itu tidak terbatas dengan waktu, dengan ruang. Allah dulu berfirman seperti itu, sekarang juga seperti itu. Iya kan? Orang-orang Yahudi dari dulu kan selalu ngeyel sama Kanjeng Nabi, ngeyel kan gitu kan. Tidak terima. Kenapa Muhammad yang jadi nabi bukan kita? Kan seperti itu. Sekarang pun gitu. Yang cucunya Nabi saya, bukan kamu. Wali Songo nasabnya diputuskan, yang pantas jadi cucu hanya saya. Oke, Mbak Idram, ada lagi ditambahkan? Sudah kok. Oke, Mbak Idram, ini masalah Habib Bahar bin Smith yang bentrok dengan Said Qori yang viral di media sosial, baik video yang dimunculkan dari kubunya Said Qori maupun dari kubunya Habib Bahar bin Smith. Ya, semuanya ramai. Dan apa namanya, kita menikmati itu semua. Ada satu lagi Mbak Idram, saya dengar-dengar ini ada berita juga nih yang menarik, dan saya kira ada kaitannya dengan apa yang saya sebutkan, jangan coba-coba melawan karomahnya atau ulama. Siapa? Ada Gus Arya. Kenal nggak sama Gus Arya sampean? Nggak kenal, tapi pernah dengar namanya. Iya pernah, sering kalau muncul wajahnya di. Iya, itu kalau nggak salah channelnya apa, Wali Medsos kalau nggak salah. Dulu itu membela Kiai Imad, sekarang menyerang, luar biasa menyerangnya, dan ada berita katanya voice note-nya itu bocor, mengatakan bahwa apa, orang-orang yang mendukung Kiai Imad itu adalah robot, ya, buzzer, karena bukan manusia. Bahkan ada wacana untuk menghentikan PWI. Menurut panjenengan bagaimana itu, Mbak Bang? Ya nggak bakal bisa menghentikan PWI-LS. Ini kan PWI-LS itu menurut saya itu termasuk apa namanya ya? Bahasanya saya agak sulit. Yang enak saja. PWI-LS itu adalah manifestasi daripada karomahnya kultur Nahdlatul Ulama. Jadi ini PWI-LS muncul itu secara alamiah, begitu. Jadi nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Ini menjumlati karomati Nahdlatul Ulama. Oke, berarti tidak bisa dilawan. Pendapat dengan saya ya. Ya. Nggak bisa dilawan ini PWI-LS. Apalagi sama seorang siapa itu, Arya itu apa-apaan. Nanti malah meruwetkan kehidupannya sendiri. Begitu. Sudah. Lagi dong. Lagi. Menurutnya masih kok. Ya intinya PWI-LS ini kan muncul secara alami sebagai bentuk dukungan warga Nahdliyin terhadap tesisnya Kiai Imaduddin Utsman, dan bentuk warga Nahdliyin itu memang mencintai bangsa ini karena mereka tahu sejarah-sejarah leluhur bangsa, sejarah yang terkait dengan Nahdlatul Ulama, terkait dengan Wali Songo, nasabnya Wali Songo, makam-makam para leluhur bangsa. Ini sudah ada yang membelokkan, sudah ada yang memalsukan, maka warga Nahdliyin khususnya itu hatinya bangkit untuk membela bangsa ini. Ini secara alamiah, begitu. Tidak ada bayaran, tidak ada apa namanya semacam provokasi atau apa.
orang-orang Nahdliyin itu yang masuk ke ILS, saya yakin itu karena hatinya itu tersentuh dengan sendirinya ingin membela bangsa ini, bukan karena sesuatu apapun, begitu. Bukan karena tekanan, apalagi ketakutan. Iya, ini malah bentuk daripada keberanian kita menjaga marwah leluhur kita, begitu. Oke, yang jelas keberadaan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah sebagai dukungan terhadap apa yang telah digali oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, kita meyakini sebagai karomah yang diberikan oleh Allah kepada Nahdlatul Ulama. Karomah yang diberikan oleh Allah kepada Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, karomah yang diberikan oleh Allah kepada Nahdlatul Ulama. Sehingga kita meyakini dan mensyukurinya dengan bentuk kita ngobrol seperti ini, Mbak Iqbal. Jadi kita ngobrol seperti ini, kita niati saja kan, nama apa itu niat. Dan niat itu muktaronan bifi'lih. Mumpung kita lagi ngomongin kayak gini, kita niat. Konten kayak gini niatnya adalah mensyukuri karomah Allah yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita besok di akhirat dikumpulkan bersama para pembesar NU, ya, para muassis NU, dan tentunya bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karomah ini tidak bisa kita yang menentukan. Bahkan ulama pun tidak bisa menentukan karomahnya sendiri. Maknanya sendiri tidak bisa ditentukan oleh ulama. Karomah ini adalah mutlak hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Iya kan? Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau ada yang mengatakan kita membaca aurat-aurat tertentu kemudian Allah memberikan sesuatu, itu karena kehendak Allah mutlak, bukan karena auratnya. Itu kan ajaran kita seperti itu. Kalau kita membaca aurat kemudian dengan membaca bismillah misalkan 13 kali kita bisa terbang ya gitu, berarti Gusti Allah akan diintervensi dengan wirid-wirid yang dilakukan oleh manusia. Maka aurat-aurat yang kita lakukan oleh orang-orang itu sebagai bentuk taqarruban ilallah, bukan untuk memaksa Allah agar menurunkan karomahnya, tidak. Nah, ini ya perlu pembelajaran khusus dalam hal ini mungkin, baiklah, karena ini kan ilmu tasawuf kan masuknya kan. Nah, maka sekali lagi bahwa kami meyakini NU saat ini sedang diberi kemuliaan oleh Allah, dan orang-orang yang menyikapinya juga tentunya akan berbeda di mana seperti yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama dulu. Kanjeng Nabi sebagai Nabi diberi mukjizat. Pada saat Kanjeng Nabi diberi mukjizat yang nampak di depan mata mereka, tidak semuanya beriman. Iya kan? Orang yang semasa dengan Kanjeng Nabi, tidak semuanya beriman, banyak yang tidak beriman. Bahkan dari golongan yang J1 sendiri kan banyak yang nggak beriman kan. Abu Jahal kan nggak beriman, dan Babylon grup DNA-nya siapa? Abu Jahal tentunya J1 betul. Nah itu, maka Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam hal keyakinan, dalam hal hidayah. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh apapun. Kalau bisa diintervensi, ya bukan Tuhan namanya kan, seperti itu. Maka karena ini adalah karomah, sekali lagi siapapun tidak ada yang bisa melawan, dan pasti Allah akan memenangkan yang hak. Waqul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ada yang mencoba, silahkan untuk menghentikan PWI dan LS dalam pergerakan ini, silahkan. Tapi Allah pasti akan yutimmun nurah, pasti akan menyempurnakan apa yang Allah kehendaki. Di mana hal ini adalah memberikan karomah kepada Nahdlatul Ulama, walaupun bentuk saat ini warga Nahdliyin khususnya itu mengkonsumsi karomah ini macam-macam. Ada yang seperti kita, ada yang seperti mereka, dan ada yang macam-macam bentuknya. Tetapi Allah akan terus menolong para kekasihnya, dan Allah juga akan Mbak Hibam ya, akan memunculkan apa yang benar. Oke, ada lagi yang disampaikan Mbak Hibam? Tidak. Kok lemes sampean? Sudah makan belum Mbak Hibam? Agak kesini dong, agak kesini. Ya, sudah makan belum? Sudah. Oh ya, ini makanan nih Mbak Hibam. Ini apa sih namanya ini?
Kamu kan diambil Mbak Ita, monggo, Ngomong-ngomong bisa aja. monggo. Dong makan dong. Kalau pertamu itu seharusnya di Abdul kalau mayit mau lah ditawarin makan. Saya juga mau. Oke, saudara-saudara. Apa closing saja ini, Mbak Ita? Closing saja ditutup. Monggo mau lanjut ya boleh. Lanjut. Terus bahasa apa ini? Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mesti tak makan lah bahasa Bismillah ya. Iya kan jujur. Sekarang jujur. Tadi makan bahasa Bismillah enggak? Gak usah. Karena sudah di Bismillah dari awal ya. Oh begitu. Oke. Ada saja ini. Oh, Udah ini kan makanan halal. jadi kalau halal nggak perlu Bismillah. Kacau itu sampai. Bukan begitu. Belum closing ini saudara, belum. Sebentar. Kali-kali kita nggak ngomong lagi makan itu. Kemarin cuma panjenengan itu bilang beliau mau datang loh ke Cirebon besok. Ntar saya ngizinin sama istrinya panjenengan. Monggo. Pakai motor saya aja nggak apa-apa besok. Matur sama minta maaf sama Gus Abbas besok. Maaf Gus, lama nggak ketemu. Mulut kesayangan Gus Abbas sudah pernah sowan. Ini tungguin sama Mas Saifuddin besok. Saya katanya pengen banget ketemu sama jenengan. Mau ngapain? Ya mau ngecek deh nanya sampean itu aku saya ini apa Hasannya apa Pak Ali gitu. Upload grupnya Oh itu apa? Orang Nusantara. Oh Nusantara. Ya Allah. Sebenarnya banyak yang pengen tahu, baik Bang, tentang problematika ataupun konflik maksudnya dari awal betul. Siapa sih Habaib? Dulu seperti apa dan sekarang seperti apa, perjalanannya seperti apa dari awal mungkin perlu apa namanya ya biar ngomongnya teratur gitu loh baik Bang, dari awal sampai ke konflik ini. Sejauh ini kita ngobrolkan ataupun kita bahas sedetail mungkin, serendah mungkin, seringan mungkin begitu Bang. Kapan kira-kira Mbak Ibang bisa untuk mengobrolkan itu bersama saya? Besok kalau ada waktu saya japri panjenengan. Oh gitu ya. Iya. Misalnya rumahnya jauh ini saya sama ini jauh. Dan berapa ya? Oh ya jauh lah. Kalau lewatnya muter-muter tapi. Oke, mungkin ini dulu saudara. Jangan terlalu panjang lah. Videonya kayak kemarin panjang banget 1 jam kemarin Mbak Ibang. Sampai 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya sama panjenengan sama-sama orang yang mencintai Indonesia. Saya sama panjenengan semua sama-sama yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sama panjenengan semuanya yang ikut dalam konflik ini sama-sama warga NU, warga Nahdlatul Ulama yang menjunjung tinggi martabat ulama kita. Tapi tolong jangan memaksakan diri agar kami sependapat dengan pimpinan. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan ra'yi suwabun yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilul suwab. Ya, baiklah. Imam Syafi'i juga berbeda dengan Imam Malik sebagai gurunya. Dan perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu sangat sangat kelihatan karena ini masalah ijtihad dalam hukum fikih. Nah, kita pada saat ini pun berbeda pandangan dengan para pembesar NU seperti Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Fakhrul Razi dan kiai yang lain. Ini kan juga masalah ijtihad. Kita masih meyakini adanya zuriyah kanjeng Nabi hanya sesebutan apa? Jadi tidak bisa kita dikatakan sebagai manusia yang ikat terhadap zuriyah kanjeng Nabi, tidak bisa. Kita mengakui adanya zuriyahnya kanjeng Nabi hanya sesebutan apa? Betul Mbak Ibang? Betul. Maka ini adalah masalah ijtihad. Hanya saja ijtihad kami ini kita yakin sebagai hak. Ya. Wal haqqu jaa al batil zahuqun. Zahuqun. Maka akan terus kami lanjutkan dan mohon doanya agar kami senantiasa bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang sudah kami tanamkan. Akhirul kalam.
Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.